Selamat bertemu kembali dalam video mata kuliah MPMT 5101 Sejarah dan Filsafat Matematika bersama dengan saya, Ibu Natalina Simare-Mare, NIM 50111139195. Kali ini video ini adalah tentang diskusi 10. Apa topik diskusi 10? Apa saja penemuan matematika oleh tokoh filsafat logisisme? Nah, saya akan membahasnya. Dalam aliran logisisme, dalam filsafat matematika, ada beberapa tokoh utama yang berusaha menunjukkan bahwa seluruh matematika dapat diturunkan dari logika. Berikut adalah beberapa tokoh terkenal dalam aliran logisme, serta kontribusi mereka pada matematika. Yang pertama adalah Gottlob Frege. Ini sekitar tahun 1848 sampai 1925. Kontribusinya adalah Frege dianggap sebagai pendiri logisme. Melalui karyanya, terutama dalam Begriffsschrift tahun 1879 dan Grundgesetze der Arithmetik tahun 1893, ia berusaha untuk mendefinisikan bilangan dengan menggunakan logika murni. Dia memperkenalkan sistem notasi formal, kalkulus proposisional, dan konsep-konsep seperti predikat dan fungsi yang merupakan dasar dari logika modern. Penemuan matematika. Frege mengembangkan konsep-konsep dasar dari teori himpunan dan kalkulus, predikat yang kemudian menjadi landasan bagi logika matematika modern. Namun, proyeknya menghadapi masalah besar ketika Russell menemukan paradoks Russell dalam teori himpunannya. Tokoh yang kedua adalah Bertrand Russell pada tahun 1872 dan sampai 1970. Kontribusi Russell bersama Alfred North Whitehead menulis Principia Mathematica, yaitu tahun 1910 sampai 1913, yang merupakan upaya besar untuk menurunkan semua matematika dari dasar-dasar logika. Melalui karya ini, mereka berusaha menyelesaikan beberapa permasalahan mendasar yang ada dalam sistem logika Frege. Penemuan matematika. Russell juga dikenal sebagai paradoks Russell, yang menunjukkan adanya masalah dalam teori himpunan naif dan menginspirasi perkembangan teori himpunan yang lebih canggih. Karyanya bersama Whitehead membuka jalan bagi perkembangan logika simbolik dan memberikan pengaruh besar dalam matematika dan filsafat. Tokoh yang ketiga adalah Alfred North Whitehead. Kontribusinya, Whitehead bekerja sama dengan Russell dalam proyek logisme, yaitu Principia Mathematica. Melalui buku ini, mereka berusaha menunjukkan bahwa matematika dapat dibangun sepenuhnya dari prinsip-prinsip logika dasar. Penemuan matematika. Bersama Russell, Whitehead merancang notasi dan struktur formal untuk logika yang digunakan dalam Principia Mathematica. Meskipun kontribusi pribadi Whitehead dalam bidang ini lebih terbatas dibandingkan Russell. Keempat, Rudolf Carnap, sekitar tahun 1891 sampai 1970. Kontribusi. Carnap merupakan bagian dari gerakan filsafat logika atau logisme di Wina. Ia berkontribusi dalam mengembangkan logika simbolik dan menyempurnakan teori analisis bahasa. Karya-karyanya seperti Logical Syntax of Language berkisar tahun 1934
berusaha menyusun dasar-dasar logis bagi berbagai sistem ilmu termasuk matematika. Penemuan matematika karena tidak menciptakan teori matematika baru, tetapi karyanya mendukung landasan teori himpunan dan logika formal yang lebih kuat, sehingga mempengaruhi filsafat matematika modern. Kelima, Kurt Gödel, tahun 1906 sampai 1978. Kontribusi. Meskipun tidak sepenuhnya bagian dari logisme, Gödel memiliki pengaruh besar dalam memahami batas-batas logisme. Melalui teorema ketidaklengkapannya, Gödel menunjukkan bahwa ada proposisi dalam matematika yang tidak dapat dibuktikan maupun disangkal dalam satu sistem yang koheren dan konsisten. Penemuan matematika. Teorema ketidaklengkapan Gödel mengubah cara pandang tentang logika dan matematika karena menunjukkan bahwa tidak mungkin semua pernyataan matematika dapat diturunkan hanya dari logika. Gödel juga mengembangkan konsep-konsep dalam teori model dan teori himpunan. Dalam hal ini saya menarik kesimpulan, para tokoh ini membentuk landasan penting bagi logika matematika dan teori himpunan modern. Meskipun ambisi logisme untuk menglogikakan seluruh matematika akhirnya terbukti memiliki keterbatasan, Gödel khususnya menunjukkan bahwa logisme tidak mampu sepenuhnya mencakup semua aspek matematika melalui teorema ketidaklengkapannya. Bapak Ibu, demikian presentasi saya pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.